Halo. Jadi kalau membakar itu salah, menyalahgunakan itu juga salah, mengeklaim itu milik kelompok juga salah, membunuh orang pakai pengibaran la ilaha illallah itu juga salah. Ayo kita tentang semua. Jangan gunakan la ilaha illallah untuk itu, sehingga nanti suatu ketika nyawang la ilaha illallah itu harum gitu loh. Enak adem, hatta non muslim pun seneng nyawang la ilaha illallah. Lemparkan ke tanah biar jadi ular besar. Itu mukjizatnya Nabi Musa, makan ular-ular kecil itu. Terus disuruh memukulkan ke laut merah, menyibak menjadi jalan dan seterusnya kan. Akhirnya dilewati. Saat pasukan Musa sudah melewati menyeberangi laut merah, pasukan Fir'aun masih di tengah laut. Pukulkan kembali, air kembali menutup Fir'aun, tenggelam. Sebutkan semua 9 mukjizat Nabi Musa. 8, kurang 1. Apa? Oh, tangan kanan kuburan, tangan kiri rumah sakit. Itu Nabi Musa. Ada orang Mesir tengkar sama orang Bani Israel. Ya, wadul. Niki ngampelengi kula. Ndi wong e? Oh, tanpa basa-basi, tanpa tita payun, orang Mesir langsung celuk kampleng, pleng langsung wassalam. Itu mukjizatnya Nabi Musa. 9 mukjizat Musa disebut oleh Nabi Muhammad. Akhirnya orang Yahudi, oh berarti Muhammad Nabi beneran, ini Nabi beneran nih. Bukan nabi-nabian. Dari mana dia mendapat berita itu semua tentang mukjizatnya Musa kalau enggak dari wahyu Allah? Nah, apa yang terjadi? Faqabbala yadahu, lalu 2 Yahudi itu mencium tangannya Nabi. Wari jelau mencium kakinya Nabi. Ngalap barokah. Biasa juga kita sowan ke kiai. Wong kiai itu juga warasatul anbiya. Jadi santri mencium tangannya Gusman, nggak apa-apa. Dulu orang masuk Islam mencium tangannya Nabi. Apa masuk Islam? Iya. Waqala seraya dua-duanya berucap, nashhadu annaka nabiyyun. Kami berdua bersaksi bahwa engkau benar-benar seorang nabi. Dengan begitu masuk Islam. Mana syahadatnya la ilaha illallah? Orang Yahudi ortodok itu tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi belum Muhammadur Rasulullah. Sehingga untuk menyatakan masuk Islam kurang 1 aja. Tinggal mengakui Muhammad jadi Nabi, jadi Rasul, beres. Halo, ngono kuwi Mas. Nah, orang Yahudi pun mau mencium tangannya Kanjeng Nabi. Terus begini Mas, jangan gampang salah paham. Mohon dipahami semua. Orang Muhammadiyah la ilaha illallah, orang NU la ilaha illallah, orang PKS la ilaha illallah, pokok orang Islam semuanya la ilaha illallah. Karena ini milik Islam, maka kami mohon jangan sekali-kali itu diklaim identik hanya milik satu kelompok. Ya kan? Kalau kita mengibarkan la ilaha illallah, ayo bareng-bareng. Kalau itu atas nama golongan, yang NU mengibarkan bendera NU, yang Muhammadiyah mengibarkan bendera Muhammadiyah, yang PKS mengibarkan bendera PKS. Kalau mengibarkan la ilaha illallah harus oleh semua atas nama semua umat Islam. Jangan itu diklaim milik golongan. Ngerti nggih? Nah, ketika ada orang marah karena ada golongan yang ngeklaim itu simbol saya, itu bendera saya, itu logo saya. Nah, kalau itu diklaim benderamu, logomu, terus yang Muhammadiyah apa musyrik? Yang NU apa? Musyrik. Gara-gara nggak punya logo, benderanya la ilaha illallah. Ngerti ya? Ngerti apa enggak? Jadi kita nggak mau kalau itu diklaim hanya milik
satu golongan. Terus yang kedua, kibarkan untuk yang baik-baik, li'i'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah. Kita bareng-bareng atas nama umat ini, NU, Muhammadiyah, macam-macam semuanya, urunan dapat 15 miliar, rame-rame ke Palu sana, mengibarkan bendera merah putih dan la ilaha illallah. Bendera NU-nya, Muhammadiyahnya, HTI-nya nggak usah dibawa. Yang dibawa merah putih dengan la ilaha illallah, tapi dengan kaligrafi yang jangan identik kayak benderanya ISIS. Ya tulisan la ilaha illallah biasa. Jangan yang di model-model sudah ciri khas mereka. Ngerti? Jadi senantiasa berkibar oleh semua, untuk semua, dan dalam situasi kebaikan. Sehingga kalau terus begitu kita ceramah bareng-bareng, ayo tegakkan sholat, semua pakai bendera la ilaha illallah, kan kepentingan semua kalau sholat. Ayo entas kemiskinan, bantu fakir miskin yatim, yang dikibarkan la ilaha illallah, tapi bukan milik hati, milik siapa, tapi milik semua. Nah kalau begitu oke. Kalau lantas itu milik kelompoknya, lalu ngisruh pakai la ilaha illallah, menfitnah presiden pakai la ilaha illallah, mengolok-olok MUI pakai la ilaha illallah, terus di Suriah sana menembaki orang secara biata pakai la ilaha illallah. Itu yang kami nggak terima. Itu nanti orang di luar Islam punya kesan jelek, la ilaha illallah itu apa? Kebiadaban. La ilaha illallah itu kekerasan. La ilaha illallah itu anti humanity, anti nilai-nilai kemanusiaan. Yang ini merugikan makna kalimat la ilaha illallah, dan itu tidak li'i'la'i kalimatillah. Ngerti ya? Ketika kelompok tertentu dengan logo tertentu ya nulis la ilaha illallah tapi dengan kaligrafi tertentu, sudah menjadi ciri khas mereka. Nah, karena sering disalahgunakan seperti itu, lalu ada kelompok yang nggak senang, itu bukan tidak senang la ilaha illallahnya, bukan nggak senang kalimat tauhidnya, tapi nggak senang kalau itu diklaim milik kelompok, nggak senang kalau itu disalahgunakan. Deal, hah? Deal apa enggak? Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus dulu di zaman Nabi itu masjid pun dirobohkan oleh para sahabat. Itu jangan difitnah sahabat untuk merobohkan masjid. Ojo ngono. Ono masjid Kuba asli didirikan Nabi, sahabat jamaah di situ. Nabi juga kadang jamaah di situ hari Sabtu. Orang munafik bikin masjid saingan, namanya masjid di Diror, ya kan? Nah, mereka ngisruh, menfitnah. Meskipun dohirnya berupa masjid, karena masjid itu disalahgunakan untuk bikin kekesruan, bikin fitnah, memprovokasi, dirobohkan. Dan itu diabadikan dalam Quran. La masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bi fi nari dan seterusnya itu. Jadi kalau misalnya nyun sewu ada tempat ibadah tertentu disalahgunakan lalu dilarang aparat, itu jangan lantas dibuat isu aparat kafir melarang ibadah, aparat kafir melarang bendera masjid. Ojo ngono. Yang dilarang itu penyalahgunaan masjid gaya provokasi, ngono. Seperti di zaman masjid Diror juga dirobohkan. Ya. Nah, santri-santri yang cerdas, ojo gampang katut-katut pikiran ngono kuwi. Halo. Jadi kalau membakar itu salah, menyalahgunakan itu juga salah, mengeklaim itu milik kelompok juga salah, membunuh orang pakai pengibaran la ilaha illallah itu juga salah. Ayo kita tentang semua.
Jangan gunakan la ilaha illallah untuk itu, sehingga nanti suatu ketika nyawang la ilaha illallah itu harum gitu loh. Enak, adem, hatta non muslim pun seneng nyawang la ilaha illallah. Begitu la ilaha illallah datang bersama merah putih, yang datang pengentasan kemiskinan, bantuan, ya kan? Dan seterusnya. Oh, enak la ilaha illallah. Nah saiki begitu Allah Akbar datang pengeboman. Kalimat tauhid datang provokasi. Orang jadi takut. Ayo tanggung jawab kita semua untuk mengharumkan kalimat la ilaha illallah. Li'i'la'i kalimatillah. Mana ya? Sing ora ngerti manut kiai wae. Aja kakean pola mikir sakarepe dhewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.